Coach, Ya. pernah nggak sih kita udah sepakat bareng anak buat suatu keputusan, tiba-tiba dia langsung berubah tanpa koordinasi? Gimana ya cara ngajarin dia pentingnya komunikasi? Sebagai orang tua, kita pasti ingin anak mandiri dan mengambil keputusan. Nah, kita juga sering ajak mereka diskusi dan membuat keputusan bersama. Misalnya soal jadwal liburan atau kegiatan akhir pekan. Tapi apa jadinya kalau tiba-tiba anak langsung mengubah keputusan sendiri tanpa koordinasi lagi dengan kita? Nah, ini disinilah momen krusial untuk mendidik anak tentang pentingnya koordinasi dan komunikasi. Kenapa anak perlu belajar koordinasi dan komunikasi? Jadi gini, ketika kita sudah membuat keputusan bersama nih, itu artinya ada komitmen dari semua pihak. Jika ada perubahan, anak perlu belajar bahwa ada pihak lain juga yang berpengaruh tentunya. Ini bukan soal melarang anak berinisiatif, tapi justru melatih social skill mereka. Mereka belajar logika bahwa dalam sebuah tim, entah keluarga misalnya, adaptasi terhadap perubahan butuh diskusi. Ini juga melatih emosi mereka untuk menghargai kesepakatan dan orang lain. Kalau kita membiarkan anak langsung mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi setelah ada kesepakatan, dampaknya bisa negatif nih. Misalnya nih, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang kurang peduli dengan perasaan orang lain. Kemudian susah bekerja sama, dan cenderung egois juga. Mereka mungkin tidak memahami logika di balik pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Jangka panjangnya, ini bisa menyulitkan mereka dalam pergaulan, bahkan di dunia kerja nantinya. Pertanyaannya, bagaimana cara ngajarin attitude positif dalam berkomunikasi? Solusinya adalah dengan pendekatan yang sabar dan konsisten. Pertama nih, ubahlah attitude kita. Jangan langsung marah atau menghakimi saat anak tuh mengubah keputusan. Namun sebaliknya, dekati dengan tenang. Yang kedua, validasi emosi mereka. Kemudian, tanyakan alasan di balik perubahan itu. Misalnya, Papa lihat kamu tuh kayaknya mau ganti rencana ya? Kira-kira ada apa, sayang? Itu contoh kalimatnya. Nah, setelah itu biarkan mereka menjelaskan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ajarkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Jelaskan dengan logika yang sederhana. Contoh kalimatnya ya. Kita kan sudah sepakat nih bareng-bareng. Kalau ada perubahan, sebaiknya kasih tahu Papa. Biar kita bisa diskusi lagi. Nah, dengan begitu, kita bisa cari solusi yang paling pas buat kita semua ya. Kemudian dorong mereka untuk beradaptasi dengan prinsip ini. Ini adalah latihan pentingnya agar anak itu punya attitude positif dalam berinteraksi, kemudian bertanggung jawab, dan menghargai keputusan bersama. Itu saja ya. Salam semangat, bahagia untuk keluarga.